Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Maryam selaku dosen mata kuliah keperawatan gerontik non-akut dan kepada teman-teman sekalian yang hadir pada hari ini. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Najwa Viva selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Dilanjutkan dengan adanya teman-teman kelas A, boleh di-share screen. Boleh di next slide nama-nama kelompoknya. Di sini kelompok 1A ada Elsa Kumalasari, ada Fazwa, ada Galuh, ada Ibtisama, ada Jihan, ada Ratu, ada Risma, ada Salsabila, dan ada Safira. Untuk kelompok satu kelas A, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, di sini ada pengertian lansia. Lansia adalah proses kehidupan di mana seseorang mengalami penurunan fungsi tubuh dalam beradaptasi dengan lingkungan serta perubahan yang dialami. Kategori usianya ini ada usia pertengahan, yaitu dari 45 sampai 59 tahun, lalu lanjut usia 60 sampai 74 tahun, lanjut usia tua dari 70 sampai 90 tahun, dan usia sangat tua dari lebih dari 90 tahun. Next. Ya, di sini ada pengertian abus dan neglect pada lansia. Untuk kekerasan pada lansia ini adalah tindakan atau kelalaian yang mengakibatkan bahaya atau yang membahayakan kesehatan atau kesejahteraan lansia. Seperti kecacatan fisik, masalah psikologis atau emosional, masalah gangguan mental, dan bahkan dapat menyebabkan kematian pada lansia. Untuk neglect atau pengabaian pada lansia, ini adalah kegagalan untuk memberikan kebutuhan dasar lansia yang meliputi kebutuhan fisik, emosional, atau untuk melindungi lansia dari bahaya atau potensi bahaya. Next. Nah, di sini ada pengabaian yang sengaja dan tidak disengaja. Untuk yang disengaja ini berarti pelaku rawat sengaja tidak memenuhi tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan lansia dengan maksud menyakiti atau menghukum orang tua, seperti contohnya tidak memberi makanan atau obat-obatan. Untuk pengabaian yang tidak disengaja, ketika pelaku rawat tidak memiliki pengetahuan atau kemampuan dalam memberikan perawatan. Next. Ya, untuk selanjutnya ada faktor resiko terjadinya abuse atau neglect pada lansia. Yang pertama ini faktor berhubungan dengan lansianya itu sendiri. Yang pertama ada intensitas penyakit yang dialami lansia seperti kecacatan atau mengalami gangguan kognitif atau demensia. Lalu isolasi sosial yang dimana lansia merasa diacuhkan dan dianggap tidak ada sehingga mengalami gangguan mental atau depresi. Lalu peran lansia sebelumnya, nah ini apakah sebagai orang tua atau pasangan yang kasar? Lalu riwayat kekerasan dalam rumah tangga di rumah. Lalu ada ketergantungan pada aktivitas sehari-hari seperti mendapat bantuan penuh dalam hal makan, mandi, berpakaian, berpindah, dan lain-lain. Lalu adanya ketergantungan cara materi dan kondisi sosial ekonomi yang rendah. Bisa next slide. Nah, ini ada faktor yang berhubungan dengan abuser atau pelaku kekerasan, seperti ketidakmampuan untuk mengatasi stres, itu kurangnya ketahanan diri atau mekanisme coping. Lalu depresi, nah, ini biasanya terjadi pada pendamping atau pengasuh. Lalu kurangnya dukungan bagi caregiver, semua tanggung jawab dibebankan hanya pada satu orang. Lalu persepsi caregiver di mana merawat lansia itu memberatkan atau menjadi beban dan tanpa ada imbalan secara psikologis. Lalu ada penyalahgunaan zat aktif seperti narkoba atau alkohol sehingga dapat berlaku kasar pada lansia. Next slide. Selanjutnya di sini terdapat klasifikasi elder abuse dan neglect.
Yang pertama ada physical abuse. Physical abuse ini digambarkan dengan kondisi di mana lansia mendapatkan perlakuan kasar secara fisik. Perlakuan tersebut dapat berupa tindakan kekerasan yang menyebabkan cedera atau rasa nyeri. Tindakan paksaan secara fisik pada lansia, seperti contohnya dikurung dalam suatu ruangan, bahkan terkadang lansia tersebut mendapatkan tamparan sehingga menderita memar di tubuhnya. Yang kedua, ada psychological abuse. Psychological abuse ini menekankan pada perlakuan kasar secara psikologis lansia, seperti memanggil lansia dengan sebutan nama asli maupun samaran yang maknanya ini melecehkan lansia, sehingga membuat lansia tersebut merasa terhina ataupun direndahkan. Yang akibatnya lansia akan bertambah sedih dan cenderung akan mengasingkan diri dari orang lain atau mengisolasi dirinya. Yang ketiga ada financial abuse. Financial abuse ini merupakan perilaku kekerasan pada lansia dalam bentuk eksploitasi yang tidak tepat atau penggunaan dana atau jabatan atau sumber daya lainnya. Bentuk perilaku kekerasan ini biasanya berupa mempekerjakan lansia pada bidang pekerjaan yang sangat memerlukan kerja fisik seperti itu. Pemaksaan tersebut juga biasanya diikuti dengan ancaman atau intimidasi dan abuser melakukan hal tersebut dengan tujuan untuk keuangan atau jabatan. Lalu masuk ke pengabaian aktif. Active neglect merupakan bentuk perilaku kekerasan pada lansia yang berbentuk penolakan atau gagal dalam memenuhi kewajiban dalam suatu perawatan pada lansia. Biasanya abuser melakukan hal ini dengan penuh kesadaran dan dengan mengupayakan untuk menimbulkan penderitaan secara fisik dan tekanan emosional pada korban. Contohnya seorang lansia dengan fisik yang lemah dan kondisi sakit sehingga harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Akan tetapi anggota keluarga membiarkan saja dirawat di rumah dengan tindakan pengobatan tradisional seadanya. Nah, tindakan anggota keluarga tadi itu dengan sengaja dan penuh dengan kesadaran tidak memberikan pengobatan secara maksimal kepada lansia agar lansia tersebut tidak mendapatkan perawatan. Yang kedua ada pengabaian pasif. Hal ini digambarkan bahwa abuser dengan keterbatasannya baik secara ilmu pengetahuan, kemampuan, atau kapasitasnya sehingga secara tanpa disadari telah melakukan tindakan perilaku kekerasan pada lansia. Kemudian yang terakhir ada pengabaian diri, yaitu kegagalan dalam pemberian pelayanan pada lansia yang dilakukan oleh tenaga profesional atau provider. Salah satu contoh dari pengabaian diri ini adalah penolakan pemberian izin untuk mendapatkan perawatan atau pengobatan dari tenaga medis, dan kondisi seperti ini juga bisa berpotensi untuk menurunkan kualitas hidup dari lansia. Selanjutnya, Ya, selanjutnya ada tanda dan gejala lansia yang mengalami abuse dan neglect. Yang pertama ada tanda dan gejala lansia yang mengalami kekerasan fisik, seperti adanya memar pada area tertentu, ada patah tulang, keseleo, adanya laporan overdosis obat atau kegagalan untuk minum obat secara teratur. Lalu bisa juga ditemukan kacamata yang rusak atau pecah, ditemukan tanda-tanda bekas restrain, dan adanya penolakan terhadap caregiver. Yang kedua, ada tanda dan gejala lansia yang mengalami kekerasan seksual. Tanda-tandanya itu seperti memar di sekitar payudara atau alat kelamin, ditemukan pendarahan vagina atau anal yang tidak dapat dijelaskan seperti robek atau pakaian dalam ada bercak darahnya. Next. Selanjutnya yang ketiga ada tanda dan gejala lansia yang mengalami neglect atau pengabaian atau penelantaran. Tanda-tandanya itu malnutrisi, dehidrasi, kurangnya perawatan diri seperti rambut kotor, berantakan, berbau tidak sedap atau bau pesing, pakaian dan tempat tidur yang tidak bersih, kurangnya kebutuhan perawatan seperti kacamata, alat bantu dengar, atau gigi palsu, dan mengalami kontraktur
luka dekubitus, atrofi otot, atau luka bakar. Biasanya lesion ini juga terlihat meringis, kesakitan, atau berteriak akibat luka yang terjadi. Selanjutnya ada tanda dan gejala lansia yang mengalami kekerasan emosional, seperti terjadi ansietas, depresi, keputusasaan, ketidakberdayaan, pikiran untuk bunuh diri, kebingungan, disorientasi, gemetar, kurangnya kontak mata, dan agitasi. Selanjutnya ada bentuk-bentuk penyalahgunaan finansial yang dialami lansia juga, seperti dengan menyalahgunakan cek pribadi, kartu kredit, atau akun lansia, mencuri uang tunai, cek pendapatan, atau barang-barang rumah tangga, serta memasukkan tanda tangan lansia. Baik, jika ada kendala, kelompoknya tolong di backup ya. Baik, izin masuk apakah ada suaranya? Baik, sudah terdengar, saya bilang. Ya, selanjutnya di sini ada penata laksanaan abuse dan neglect. Yang pertama ini ada mengkaji fungsi kognitif, di mana umumnya ini pada lansia akan mengalami penurunan. Maka dari itu penting untuk mengkaji terlebih dahulu fungsi dari kognitif pasien sebelum melakukan screening deteksi sebelum dilakukannya implementasi. Lalu yang berikutnya ada deteksi salah perlakuan dengan instrumen psikometri, yaitu Brief Abuse Care for the Elderly atau BASE. Lalu ada Caregiver Abuse Screen atau CASE, dan Elder Abuse Substitution Index atau ESI. Lalu juga ada anamnesis di mana dilakukan wawancara pada lansia dan perawat untuk mengkaji pola kebiasaan dari lansia tersebut. Setelah itu juga ada pemeriksaan fisik pada lansia, di mana ini dilihat dari tanda-tanda, misalnya seperti pada bentuk hygiene dari lansia tersebut, terus dilihat dari pakaiannya, dan lain-lainnya. Lalu setelah itu ada memastikan keamanan dan menghargai otonomi dari pasien lansia tersebut. Lalu ada safety plan, di mana ini menyediakan solusi atau rencana untuk meningkatkan perlindungan bagi pasien, seperti bekerja sama dengan kerabat yang dapat dipercaya. Lalu juga ada bantuan atau penghargaan kepada pramu rawat ya. Terus ada rawat inap, di mana ini untuk memberikan perawatan dan perlindungan terhadap lansia baik sebelum adanya proses hukum maupun selama proses hukum berjalan. Lalu ada psikoedukasi pada keluarga, lalu juga ada negara di mana ini sudah ada pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012, di mana menjamin pelayanan sosial terhadap lansia, terutama pelayanan sosial kedaruratan yang meliputi pelayanan terhadap perlakuan salah lanjut usia. Boleh di next slide. Yang selanjutnya di sini ada pencegahan abuse dan neglect. Yang pertama di sini dengarkanlah lansia dan caregiver terkait pemahaman mereka dan berikan dukungan. Lalu yang kedua, laporkan adanya abuse kepada pihak yang berwenang atau petugas kesehatan
tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuka adat, polisi, Komnas HAM, Komnas Perempuan, kader kesehatan. Lalu yang ketiga, edukasi lansia. Keluarga dan masyarakat tentang bagaimana cara mengenali dan melaporkan adanya abuse. Lalu yang keempat, kenali tanda dan gejala abuse yang dialami lansia di luar dari proses penuaan yang normal. Perhatikan tanda-tanda mungkin mengindikasi abuse. Lalu yang kelima, ya cek apakah lansia memiliki sedikit teman atau anggota lainnya. Lalu yang ketujuh, berikan dukungan kepada caregiver melalui burnout, melalui teman, keluarga, tempat penitipan lansia atau daycare. Berikan penyuluhan atau motivasi dan tempat istirahat yang nyaman. Lalu yang ketujuh, mendorong dan membantu caregiver dalam lansia yang memiliki masalah dengan penyalahgunaan narkoba atau alkohol untuk segera mendapatkan bantuan. Yang kedelapan, perhatikan kemungkinan penyalahgunaan finansial. Next. Lakukanlah kunjungan sesering mungkin atau home visit, bantu lansia yang sudah menganggap seseorang sebagai orang kepercayaan. Tawarkan untuk bisa tetap bersama lansia sementara sehingga caregiver dapat istirahat dengan nyaman. Lalu yang ke-10, tetap berhubungan dengan keluarga dan teman-teman dan hindari kesendirian yang dapat meningkatkan kerentanan lansia terhadap terjadi abuse. Yang ke-11, jika lansia tidak puas dengan perawatan yang diterima, apakah itu di rumah sendiri atau di fasilitas kesehatan, dapat melaporkan kejadian tersebut atau memberitahu kepada seseorang yang dapat dipercaya dan meminta orang tersebut untuk melaporkan adanya abuse. Next. Ya, selanjutnya di sini ada analisis dari jurnal yang sudah kelompok bawah. Pertama, untuk abuse ini ada dengan tingkat pengetahuan masyarakat dan kekerasan pada lansia. Untuk tahunnya 2023, penulis dan sumbernya bisa teman-teman lihat. Boleh di next slide. Ya, analisis dari jurnal ini, pertama jurnal ini itu bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan masyarakat dengan kejadian kekerasan pada lansia. Penelitian ini juga menggunakan desain cross-sectional di mana datanya ini dikumpulkan dari hasil kuesioner yang telah diuji validitas dan rehabilitasnya dengan melibatkan 103 responden secara acak yang di mana responden ini mayoritas adalah perempuan sebanyak 78 responden atau 75,7%. Dengan usia terbanyak ini berada di rentang dewasa awal dan pendidikan tertingginya ini yang dimiliki oleh responden yaitu diploma atau sarjana sebanyak 47 responden atau 45,6%. Dan sumber-sumber informasi mengenai kekerasan pada lansia ini paling banyak diperoleh melalui media elektronik. Eh, Pada jurnal ini juga menunjukkan hasil analisisnya didapatkan hubungan signifikan antara tingkat pengetahuan masyarakat dengan kejadian kekerasan terhadap lansia ini dengan nilai P sama dengan 0,003 atau P lebih kecil daripada 0,05 yang berarti semakin baik tingkat pengetahuan masyarakat maka semakin rendah pula kejadian kekerasan pada lansia. Sehingga dapat disimpulkan dari analisis jurnal ini bahwa hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan masyarakat dengan kejadian kekerasan pada lansia. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan masyarakat ini mengenai tentang kekerasan lansia ini sangat penting untuk mengurangi kejadian tersebut. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat ini juga dapat dilakukan melalui program edukasi dan intervensi untuk membantu mengurangi angka-angka kekerasan terhadap lansia. Boleh di next slide. Untuk jurnal yang kedua ini berjudul Pengaruh Umur dan Status Ekonomi Lansia Terhadap Resiko Elderly Abuse. Tahunnya ini 2024. Untuk penulis dan sumbernya bisa dilihat oleh teman-teman. Boleh di next slide. Ya, jurnal ini tujuan utamanya itu mengidentifikasi adanya pengaruh umur dan status ekonomi terhadap resiko elderly abuse. Eh, untuk jurnal ini juga membahas peningkatan jumlah lansia di Indonesia dan risiko penyalahgunaan yang mereka hadapi. Untuk hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa umur yang sangat lanjut atau di atas 75 tahun secara signifikan ini adanya peningkatan risiko elderly abuse dengan
odds ratio sebanyak 47,82 dan nilai P-nya ini lebih kecil dari 0,001. Sehingga secara total lansia dengan usia sangat lanjut itu 13,118 kali lebih beresiko mengalami kekerasan atau elderly abuse dibanding dengan usia lanjut atau 60 sampai 75 tahun. Lalu untuk status ekonomi pada lansia ini didapat dengan P sama dengan 0,436 yang berarti tidak ada pengaruh yang signifikan pada faktor ekonomi kurang sebagai faktor risiko kekerasan pada lansia. Penelitian ini juga mencatat bahwa penurunan kemampuan fisik dan status ekonomi dapat berkontribusi pada risiko penyalahgunaan. Ketergantungan lansia pada orang lain menjadi salah satu faktor utama yang berkaitan dengan berbagai sindrom geriatri seperti depresi dan demensia. Lalu adanya heterogenesi yang tinggi dalam data juga menunjukkan variasi dalam efek usia terhadap resiko penyalahgunaan. Jadi disimpulkan juga dari penelitian ini bahwa resiko dari abuse meningkat pada lansia yang berusia sangat lanjut. Sementara untuk status ekonomi ini tidak menjadi salah satu peningkatan dari resiko. Seperti itu. Boleh di next slide. Baik, selanjutnya ada jurnal dengan judul Necklace. Ya, judulnya itu karakteristik kejadian pengabaian pada lansia keluarga Puskesmas Harapan Raya Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Izin masuk kelompok. Waktu presentasinya sisa 3 menit lagi ya. Mohon dipercepat. Ya, baik. Analisa jurnal ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik lansia ditinjau dari segi umur, jenis kelamin dan pendidikan, pekerjaan, pemilikan asuransi dan tempat tinggal lansia bersama anak atau mantu atau terpisah dari anak, namun masih dalam satu kota. Pada penelitian ini didapatkan mayoritas usia responden adalah 60 sampai 74 tahun dengan jumlah 60%. Menurut BPS tahun 2015 meningkatnya umur harapan hidup di Indonesia yang saat ini mencapai 71 tahun disebabkan oleh faktor makin baik layanan kesehatan yang diterima, perbaikan status kesehatan dan status gizi. Jumlah penduduk lansia perempuan lebih banyak dari laki-laki dikarenakan usia harapan hidup perempuan lebih panjang dibandingkan laki-laki. Lansia lebih banyak mengalami pengabaian psikologis dibandingkan pengabaian fisik dan pengabaian finansial. Rekomendasi penelitian itu yaitu perlu dilakukan penelitian lanjut untuk mencari faktor-faktor yang menyebabkan lansia terabaikan di keluarga serta pemberian pelatihan kepada keluarga untuk mencegah pengabaian lansia melalui model caring elder. Selanjutnya, jurnal keempat itu berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat tentang pengabaian lansia. Jurnal ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat tentang pengabaian lansia di keluarga bahagia Bekasi. Metode yang digunakan merupakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross-seksional, terdiri 108 responden yang dipilih secara acak dari populasi 4.680 orang, mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner dan menggunakan uji Chi-square untuk menganalisa. Hasil penelitian ini terdapat 3 faktor, yaitu tingkat pengetahuan dengan rata-rata 75,9% responden memiliki tingkat pendidikan yang baik tentang pengabaian lansia. Eh, ini menunjukkan bahwa ada kesadaran cukup tinggi di kalangan masyarakat mengenai ini.
Kedua itu ada faktor yang mempengaruhi. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, pekerjaan, dan sumber informasi mempunyai hubungan yang signifikan dengan tingkat pengetahuan masyarakat. Yang ketiga ada usia. Tidak ditemukannya signifikan antara usia dengan tingkat pengetahuan yang menunjukkan bahwa usia tidak berpengaruh terhadap pengetahuan tentang pengabaian lansia. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pendidikan, pekerjaan, dan sumber informasi adalah faktor-faktor kunci yang berpengaruh terhadap pengetahuan masyarakat tentang pengabaian lansia. Sementara itu, usia tidak berpengaruh signifikan. Selanjutnya di sini ada instrumen penilaian abuse. Yang pertama itu ada BASE. BASE ini merupakan alat penting bagi penyedia layanan kesehatan yang digunakan untuk mengidentifikasi pelecehan dan penelantaran terhadap lansia. Alat ini juga bisa digunakan untuk membantu menginformasikan keputusan tentang intervensi dan rujukan bagi warga lanjut usia yang mungkin beresiko mengalami penganiayaan dan penelantaran. Di sini juga ada contoh dari beberapa pertanyaan, bisa dilihat ya teman-teman. Boleh di next. Lalu yang kedua juga di sini ada case. Tujuannya itu yaitu untuk mengkaji abuse dari Mohon berbagai maaf, sumber. Nah, di waktu sini udah habis, bisa dipercepat ya. ya, di sini juga case memiliki 8 pertanyaan yang bisa ditanyakan kepada caregiver dengan jawaban iya atau tidak. Lalu eh, untuk lalu untuk jawaban ini bisa dapat melengkapi kuesioner jika skor pengkajiannya itu lebih dari 4 dianggap adanya risiko abuse. Namun bila skor 1 itu masih dianggap terindikasi adanya abuse. Mungkin sekian presentasi dari kelas A, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok A yang sudah memaparkan materi. Selanjutnya untuk kelompok A1B boleh di-share screen. Bisa ke bawah. Baik, untuk anggota kelompok 1B ini ada Aisyah, ada Engelita, ada Anissa, ada Atika, ada Faris, ada Kurnia, ada Mediana, dan ada Sabrina. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Waktunya 20 menit ya. Baik, di sini kelompok akan menjelaskan tentang pengertian, klasifikasi, faktor risiko, penata laksanaan, pencegahan, dan instrumen elder abuse and neglect. Selanjutnya, yang pertama itu ada pengertian elder abuse and neglect. World Health Organization atau WHO 2013 dalam Miss Mary A. and McEwen 2019 mendefinisikan tindakan kekerasan sebagai kesenjangan penggunaan tenaga atau fisik, ancaman atau perlawanan aktual terhadap diri sendiri, orang lain, atau perlawanan terhadap sebuah kelompok atau komunitas, baik menghasilkan atau memiliki resiko tinggi yang mengakibatkan cedera, kematian, kerugian psikologis, gangguan perkembangan, atau perampasan. Pengabaian pada lansia merupakan bagian dari kejadian salah perlakuan. Allen 2006 dalam Winterstein 2012, Lex, MS, and Pillemer 1995, World Health Organization 2022, dan Cooper et al. 2008 menyatakan bahwa pengabaian pada lansia merupakan salah satu bagian penganiayaan yang dilakukan oleh anggota keluarga atau pelaku rawat. Sementara Lab et al. 2008 pada Nice Mary A. and Wen 2019 mendefinisikan pengabaian merupakan kegagalan untuk memberikan kebutuhan dasar seseorang yang meliputi kebutuhan fisik, emosional, pendidikan,
dan untuk melindungi seseorang dari bahaya atau potensi bahaya. Selanjutnya ada klasifikasi elder abuse and neglect. Baik, yang selanjutnya ada klasifikasi elder abuse. Yang pertama itu ada physical abuse, yaitu setiap tindakan kekerasan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, atau gangguan fisik pada lansia. Kemudian selanjutnya itu ada emotional or physiological abuse yang dapat diberikan secara verbal, misalnya itu berupa teriakan, penghinaan, atau menyalahkan, maupun non-verbal itu ada mengabaikan, mengancam, atau mengisolasi. Kemudian ada sexual abuse, yaitu kontak seksual tanpa persetujuan lansia yang di dalamnya termasuk pula pemaksaan atau materi pornografi dan pemaksaan untuk menonton aktivitas seksual atau pemaksaan untuk membuka baju juga termasuk bentuk kekerasan seksual terhadap lansia. Next. Yang selanjutnya itu ada penelantaran, yaitu berupa kegagalan untuk memenuhi tugas mengurus lansia. Selanjutnya itu ada financial exploitation, yaitu tindakan memanfaatkan dan menggunakan keuangan atau properti lansia secara tidak sah atau tanpa izinnya. Kemudian penipuan atau kekerasan, bentuk kekerasan yang bisa dilakukan oleh dokter atau dokter, suster, staf rumah sakit, dan perawat profesional lainnya. Next. Klasifikasi elder neglect yaitu yang pertama itu ada pengabaian aktif. Pengabaian aktif itu kegagalan atau penolakan dalam pemberian pelayanan yang dilakukan secara sadar atau tidak disengaja. Hal ini menyebabkan penderitaan fisik dan distres emosional pada lansia. Kemudian pengabaian pasif. Eh, Kegagalan atau penolakan dalam pemberian pelayanan yang dilakukan secara sadar atau tidak disengaja. Hal ini menyebabkan penderitaan fisik dan distres emosional pada lansia. Yang selanjutnya itu ada pengabaian diri atau self-neglect, yaitu kegagalan dalam pemberian pelayanan pada lansia yang dilakukan oleh tenaga profesional atau provider. Ya, baik. Yang selanjutnya ada faktor risiko elder abuse and neglect. Next. Faktor risiko elder abuse kan potensi abuse pada lansia. Dan ini jurnal tahun 2022 dari WHO. Yang pertama ada risiko individual, baik para korban yaitu lansia, misalnya tingkat kesehatan fisik dan mental lansia yang buruk maupun pada pelaku, misal penyalahgunaan narkoba atau minuman yang beralkohol. Selain itu, faktor risiko individual juga diungkapkan adalah jenis kelamin. Lansia perempuan dianggap memiliki risiko abuse lebih tinggi dibanding laki-laki. Lalu yang kedua ada status hubungan. Dikatakan bahwa lansia yang hidup bersama dengan orang lain lebih berisiko mengalami abuse. Nah, orang lain di sini dapat keluarga, pasangan dan anak, atau orang yang di luar keluarga. Ketergantungan kepada lansia misal dari segi finansial. Lalu ada komunitas. Kurangnya dukungan sosial dari pengasuh eksternal dapat meningkatkan risiko abuse. Banyak lansia yang dikucilkan karena tidak lagi memiliki teman ataupun keluarga, di samping ketidakmampuan fisik dan mental mereka untuk bersosialisasi. Lalu yang selanjutnya ada faktor sosial budaya, misal stigma bahwa lansia adalah lemah dan ketergantungan, hilangnya ikatan antar generasi, pindahnya anak meninggalkan orang tua sendirian, dan kurangnya kemampuan perawatan lansia oleh pengasuh eksternal. Next. Nah, untuk faktor risiko neglect, biasanya terjadi penelantaran terhadap orang tua yang dilakukan oleh anak secara sengaja. Orang tua ketika memasuki usia lanjut harus dijaga dan dilindungi oleh anaknya, karena itu merupakan tanggung jawab anak untuk kepada orang tua sebagai balas budi karena telah dibesarkan oleh orang tuanya. Penelantaran tersebut biasanya dijelaskan melalui beberapa faktor, yaitu yang pertama kemampuan ekonomi keuangan. Biasanya orang-orang atau keluarga dari anak tersebut itu memiliki kekurangan dari finansial, misal untuk makan, tempat tinggal, dan untuk kehidupan sehari-hari saja, untuk keluarganya saja tidak dapat memenuhi secara baik. Apalagi jika memang ada lansia yang harus dijaga atau ayah ibunya yang harus dijaga, maka akan lebih parah lagi segi finansial yang akan dipakai seperti itu. Lalu yang kedua hubungan yang tidak harmonis. Nah ini biasanya
seorang anak yang diperlakukan oleh orang tuanya secara tidak baik saat masih kecil akan membalaskan dendamnya ketika dewasa. Inilah hubungan tidak harmonis ini yang bermasalah, misalnya dengan menantunya, sehingga orang tua mereka pergi dari rumah karena tidak mau berkelahi dengan anaknya dan menantunya. Seperti itu. Next. Nah, ini ada penata laksanaan bagi kasus elder abuse and neglect. Next. Nah, ini yang pertama yang harus dicek adalah mengenai curiga gangguan kognitif. Biasanya kalau misalkan ada kecurigaan dari perawat, maka akan dilaksanakan yaitu screening gangguan kognitif Minicog MMSE. Nah, jika tidak dilaksanakan, maka screening menggunakan EHC. Karena ketika MMSE, maka seorang perawat itu eh, me- mempertanyakan dari sifat kognitif yang pada lansia tersebut. Nah, jika hasilnya positif, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan terfokus. Nah, jika tidak ada permasalahan kognitif atau ketika dicek MMSC eh, tidak ada gejala, maka screeningnya menggunakan EHC, yaitu untuk menentukan tanda-tanda adanya kekerasan kepada lansia. Lalu, jika hasilnya tidak ada kekerasan pada lansia, maka dilanjutkan pemeriksaan medis rutin. Nah, jika ada, maka riwayat medis dijelaskan secara detail. Lalu lanjutkan pemeriksaan terfokus. Nah, sampai dijumpai tanda salah perlakuan kepada lansia dan terdapat tanda bahaya atau tanda-tanda gejala-gejala seperti ada yang pemukulan atau gejala-gejala seperti sifat kognitif yang berlebihan karena tertekan dan segala macam gitu. Maka jika terdapat, maka dirujuk segera dan dilaporkan ke dinas sosial untuk tindakan selanjutnya. Nah, jika tidak terdapat, maka tetap lansia juga diberikan intervensi sesuai sama eh, intervensi yang dilakukan. Lalu jika disepakati intervensi dari laporan dinas sosial, maka direncanakan safety plan, diberikan informasi mengenai keadaan emergensi atau telepon jika dalam keadaan darurat hubungi, lalu diedukasi pasiennya, menetapkan sasaran perawatannya, diobati dan meringankan penyebab salah perlakuan atau tanda-tanda yang tadi, rujuk bila diperlukan, dan selanjutnya direncanakan follow up berikutnya untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, jika pasien tidak menyetujui adanya intervensi, maka eh, ditanya dulu nih, pasiennya itu berkapasitas menolak intervensi, ya atau enggak gitu. Jika iya, maka sama seperti yang sebelah kiri. Nah, tidak, maka itu sosial perlindungan dan proses peradilan yang direncanakan follow up untuk berikutnya. Next, dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, baik. Di sini ada penata laksanaan bagi kasus elder abuse dan neglect. Yang pertama itu ada mengkaji fungsi kognitif. Yang kedua ada deteksi salah perlakuan dengan instrumen psikometri yang nanti akan dijelaskan. Yang ketiga ada pemeriksaan fisik. Yang keempat ada pemeriksaan fisik lainnya seperti body card atau fotograf. Yang kelima ada anamnesis, yaitu mengkaji juga untuk melihat kecurigaan apabila lansia ini mengalami abuse atau neglect. Nah, lalu yang keenam ada memastikan keamanan dan menghargai otonomi pasien, yaitu dengan mengkaji apakah pasien dapat mengambil keputusan sendiri, mengedukasi pasien terkait abuse dan neglect pada lansia, memberikan kontak yang dapat dihubungi untuk perlindungan jika lansia berada di kondisi darurat. Lalu yang ketujuh ada safety plan. Yang kedelapan ada bantuan atau penghargaan kepada pramurawat, yaitu dengan memberikan bantuan atau penghargaan berupa kesempatan untuk beristirahat secara berkala, pelatihan, bantuan perabat, mengikuti support group, dan lain-lainnya. Yang kesembilan ada rawat inap, yaitu rawat inap yang dilakukan untuk memberikan perawatan dan perlindungan terhadap lansia, baik sebelum adanya proses hukum maupun selama proses hukum yang berjalan. Yang ke-10 ada psikoedukasi keluarga, yaitu terapi psikoedukasi ini dilakukan agar caregiver dapat saling bertukar informasi tentang perawatan, menurunkan intensitas emosi keluarga sampai pada tingkat terendah,
dan meningkatkan dukungan kepada keluarga. Lalu yang ke-11 ada peraturan perundang-undangan oleh negara. Nah, yang pertama, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012, yaitu menjamin pelayanan sosial terhadap lansia, terutama pelayanan sosial kedaruratan yang meliputi pelayanan terhadap perlakuan salah. Yang kedua, ada program perlindungan lansia dari Kementerian Sosial, seperti pendampingan lansia di rumah atau home care, lalu ada nursing care, ada program keluarga harapan atau PKH lansia, ada asistensi sosial lansia terlantar atau ASLUT, lalu ada daycare service, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada pencegahan elder abuse dan neglect. Abuse dan neglect pada lansia menurut Lestari tahun 2023 yaitu memperlakukan lansia dengan penuh. Ya, yang pertama ada pencegahan neglect, yaitu pencegahan terhadap abuse dan neglect pada lansia menurut Lestari 2023, yaitu yang pertama memperlakukan lansia dengan penuh rasa cinta dan hormat, lalu memotivasi mereka untuk lebih berpartisipasi dalam aktivitas yang mereka sukai. Yang ketiga, jika mencurigai adanya kekerasan pada lansia, laporkan segera. Lalu yang keempat, memberikan banyak perhatian meskipun memiliki perawat sendiri. Lalu bersikap lebih sabar terhadap lansia, jangan pernah mengabaikan permasalahan yang mereka hadapi. Lalu jika mereka jauh dari kita, maka seringlah untuk menelepon dan mengunjunginya. Dan yang terakhir, jangan memperlakukan mereka seakan-akan mereka adalah orang yang tidak penting. Nah, yang kedua ini ada pencegahan abuse. Yang pertama, dengarkan orang dewasa yang lebih tua dan juga pengasuh mereka untuk memahami tantangan mereka dan juga memberikan dukungan. Lalu selanjutnya ada mempelajari bagaimana tanda-tanda pelecehan pada orang tua yang berbeda dari proses penyembuhan yang normal. Lalu yang ketiga ada memberikan pengasuh yang terbebani dengan dukungan seperti bantuan dari teman, keluarga, atau kelompok perawatan bantuan lokal, program pendidikan anak, lansia, dan dewasa, lalu juga dapat melakukan penyuluhan yang untuk mempromosikan kesejahteraan emosional. Lalu yang keempat, bisa melaporkan pelecehan ke layanan perlindungan orang dewasa setempat, ombudsman atau lembaga yang berwenang, lalu juga bisa dengan polisi. Selanjutnya, itu ada instrumen penilaian elder abuse dan juga neglect. Selanjutnya, nah, yang pertama ini ada mini mental state examination atau MMSE, di mana pada sebelum memulai deteksi salah perlakuan atau mistreatment, screening ini dapat dilakukan untuk mencari gangguan kognitif pada lansia ya. Jadi jika hasil pemeriksaan lansia ini tidak didapatkan demensia, maka bisa dilakukan screening selanjutnya. Nah, untuk pertanyaan ini ada sekarang di tahun, musim, bulan, tanggal, dan hari apa dengan nilai maksimalnya 5. Dalam kurungnya itu satu itu nilainya 1. Lalu ada kita berada di mana, negaranya disebutkan, provinsinya disebutkan, kotanya disebutkan, rumah sakitnya bisa disebutkan, lantai atau kamar yang ditempati lansia itu juga bisa disebutkan, maka nilainya bisa maksimalnya yang didapatkan 5. Lalu untuk registrasinya ini bisa dengan menyebutkan 3 buah nama benda, misalnya jeruk, uang, atau mawar. Lalu untuk tiap benda 1 detik, pasien disuruh untuk mengulangi ketiga nama benda tadi. Nilai 1 untuk tiap nama benda yang benar, lalu ulangi sampai pasien dapat menyebutkan dengan benar dan catat jumlah pengulangannya. Dengan nilai maksimalnya 3, lalu untuk kalkulasinya ini adalah kurangi 100 dengan 7 dengan nilai untuk setiap jawaban yang benar itu adalah antara 1 hentikan setelah 5 jawaban atau bisa juga dengan disuruhnya mengejak kebalik kata panti dan nilai yang diberi pada huruf yang benar sebelum kesalahan misalnya I tan ITANP bisa dengan nilai 2 dengan nilai maksimalnya 5. Selanjutnya
Izin masuk Mengingat, kelompok, waktunya sisa 4 menit lagi ya, mohon dipercepat. oke, lalu untuk selanjutnya ini bisa dilihat aja ya dengan pedoman skor kognitifnya ini untuk nilai 24 sampai 30 fungsi kognitif yang didapatkan lansia itu normal, lalu 17 sampai 23 kemungkinan lansia mengalami gangguan kognitif, lalu untuk nilai 0 sampai 16 lansia mengalami gangguan kognitif. Selanjutnya. Ya, selanjutnya ada pengkajian The Elder Abuse Suspicion Index. Nah, tadi udah dijelasin kalau misalnya sebelum pengkajian yang lebih lanjut, tadi udah dikaji dulu kognitifnya mengenai MMSE. Nah, selanjutnya jika tidak ada penurunan kognitif, maka bisa dilanjutkan dengan pengkajian tersebut. Nah, pengkajian tersebut harus dikasih jangka waktu apakah ada tanda-tanda dari kekerasan atau abuse sendiri dalam waktu 12 bulan terakhir. Nah, pengkajian ini itu eh, ada 5 pertanyaan, yaitu terkait 5 pertanyaan dan satu pemeriksaan fisik, yaitu yang dilakukan oleh dokter seperti kontak matanya yang di bawah ini. Lalu ada kayak kekurangan gizinya, masalah kebersihannya, luka sayatnya, memar pakaian, dan tidak layak seperti obat-obatan. Nah, itu harus diperiksa. Jadi dalam ada 5 pertanyaan dan pemeriksaan ini, maka didapatkan kalau misalnya ada 2 pertanyaan yang menjawab iya, maka itu bisa dikatakan dengan tanda-tanda adanya abuse. Nah, kalau misalnya kurang dari 2 itu masih bisa dipertanyakan lagi menggunakan pengkajian yang sebelumnya. Mungkin bisa dibaca aja ya untuk mengurangi waktunya. Ini pengkajian the elder abuse-nya. Selanjutnya, nah, selanjutnya setelah dilakukan pengkajian tadi, the elder abuse, maka kan tadi udah dijelasin juga di alur penata laksanaan. Bisa dilanjutkan dengan pengkajian caregiver abuse screen. Nah, ini tuh salah satu pertolongan pada lansia itu. Nah, jadi instrumen ini tuh ada 8 pertanyaan yang bisa kita tanyakan untuk mengetahui apakah adanya potensi kesalahpengasuhan dalam perlakuan si pengasuhnya itu terhadap lansia. Nah, jika terdapat 4 pertanyaan yang dijawab iya, yang beresiko terhadap abuse, nah itu merupakan salah satu tanda resiko abuse yang tinggi. Namun kalau misalnya masih ada pertanyaan satu atau dua itu maka bisa hanya dianggap terindikasi aja adanya abuse. Nah, ini bisa ditanyakan, bisa dilihat teman-teman untuk pertanyaannya ini adalah terfokusnya kepada si perawatnya, maksudnya perawat dari si lansianya itu yang yang berperan sering seperti misalnya anggota keluarganya atau pengasuhnya selama di rumah. Ya, mungkin bisa dilanjutkan. Ya, selanjutnya setelah pengkajian yang case tadi, ini dilanjutkan lagi dengan pengkajian Hellweg Centered Elder Abuse Screening. Nah, ini tuh kita lihat untuk melihat resiko penganiayaan dan pengabaian atau eksploitasi. Nah, ini untuk mengetahui nih adanya penganiayaan atau enggak terhadap lansianya. Jika misalnya skornya lebih dari 3, maka itu adalah tanda dari resiko tingginya dari penyalahgunaan pada lansia yang mengalami perlakuan tidak baik. Nah, ini bisa dilihat kalau misalnya pertanyaannya itu kan ada jawabnya iya atau tidak. Nah, di sini untuk pertanyaan yang ke 1, 6, 12 dan 14 ini tuh untuk jawabannya orang lain dan untuk yang keempat itu jawabannya untuk semuanya. Jadi ini tuh screening untuk si lansianya itu sendiri dan pada pengasuhnya. Nah, nanti jika dilihatnya ada tanda-tanda yang lebih dari 3, maka itu termasuk salah satu tanda resiko terjadinya abuse. Selanjutnya. Baik kelompok, waktunya sudah habis, bisa dipercepat ya. Ya, mungkin bisa dilihat ini ada jurnalnya terhadap reviewnya. Bisa dilanjut aja. Ya, mungkin kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 1B yang sudah memaparkan materi. Selanjutnya untuk kelompok RKI bisa di-share screen PPT-nya.
Bisa di next slide. Baik, untuk anggota kelompok satu dari RKI ini ada Aisyah, ada Kansa, ada Lintang, ada Marsha Niswa, ada Moya, ada Reihana, ada Rena, dan ada Salma. Boleh waktu dan tempat dipersilakan, waktunya 20 menit ya kelompok. Ya, baik. Terima kasih moderator. Selanjutnya ada definisi dari penelantaran dan kekerasan pada lansia. Yang pertama ada definisi dari penelantaran pada lansia yaitu kegagalan pemberi pelayanan dalam menyediakan dengan baik atau kegagalan dalam memberikan pelayanan yang menimbulkan kondisi bahaya fisik, mental, dan atau menimbulkan sakit mental seperti meninggalkan lansia, menolak pemberian makanan dan menyiapkan makanan ataupun pelayanan yang berhubungan dengan kesehatan. Selanjutnya ada definisi kekerasan atau abuse pada lansia. Menurut WHO, pada lansia ini merupakan tindakan tunggal maupun berulang yang tidak tepat dalam hubungan apapun yang menyebabkan kerugian atau penderitaan pada orang dengan umur 60 atau di atas 60 tahun yang dapat berupa pelecehan fisik, seksual, psikologis atau emosional, dan keuangan, serta pengabaian dan penelantaran. Next. Selanjutnya ada bentuk-bentuk dari penelantaran dan kekerasan pada lansia. Yang pertama ada bentuk-bentuk dari penelantaran pada lansia. Yang pertama ada penelantaran emosional. Contoh dari penelantaran emosional ini seperti tidak memberikan kasih sayang atau perhatian dan dukungan emosional pada lansia. Sehingga menyebabkan lansia ini merasa kalau lansianya itu nggak dibutuhin lagi dan nggak berguna di keluarga itu. Selanjutnya ada penelantaran fisik. Contoh dari penelantaran fisik ini gagal memenuhi kebutuhan lansia seperti pemenuhan kebutuhan nutrisi, cairan, dan kebersihan diri pada lansia. Selanjutnya ada penelantaran medis. Kalau penelantaran medis ini kayak menyangkal atau menunda perawatan medis yang diperlukan atau direkomendasikan untuk lansia seperti gigi palsu, alat dengar, kursi roda, dan lain-lain. Yang terakhir ada penelantaran finansial. Penelantaran finansial ini seperti nggak menyiapkan kebutuhan atau keuangan untuk lansia gitu. Biasanya lansia yang mengalami pengabaian finansial tidak memiliki asuransi atau tidak memiliki uang untuk membeli sesuatu. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kekerasan atau abuse pada lansia. Di sini yang pertama ada kekerasan fisik atau physical abuse. Setiap tindakan kekerasan ini bisa nyebabin rasa sakit, cedera, atau gangguan fisik pada lansia. Kekerasan yang dimaksud ini bukan cuma dari kekerasan fisik seperti memukul atau bertindak kasar, tapi juga penyalahgunaan obat-obatan, pengekangan, dan pengurungan. Selanjutnya ada kekerasan emosional atau emotional abuse secara verbal, misalnya itu teriakan, penghinaan, ejekan, atau menyalahkan gitu. Sedangkan yang non-verbalnya itu seperti mengabaikan, mengancam, atau mengisolasi lansia dari lingkungan sekitar. Selanjutnya ada kekerasan seksual atau sexual abuse berupa kontak seksual tanpa persetujuan lansia yang di dalamnya itu termasuk pemaksaan materi pornografi seperti yang sudah disampaikan oleh kelompok sebelumnya. Selanjutnya ada penelantaran. Penelantaran yang sudah tadi saya sebutkan ya. Penelantaran ini kan kegagalan untuk memenuhi tugas mengurus lansia. Bentuk kekerasan penelantaran ini merupakan bentuk kekerasan yang paling umum gitu. Penelantaran ini sifatnya bisa sengaja atau tidak sengaja. Selanjutnya ada kekerasan finansial exploitation. Eksploitasi finansial terhadap lansia ini seperti tindakan memanfaatkan atau menggunakan keuangan atau properti lansia secara tidak sah atau tanpa seizinnya. Misalnya menyalahgunakan uang pribadi, menyalahgunakan kartu kredit, menyalahgunakan rekening bank lansia, dan lain-lain. Boleh di next, Kak? Oke, selanjutnya ada faktor dan penyebab penelantaran serta kekerasan pada lansia. Next.
Yang pertama ada faktor penyebab penelantaran atau neglect pada lansia. Menurut Albert, menyatakan berbagai faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya pengabaian pada lansia ini ada 3 faktor. Yang pertama, stres orang yang memberi penanganan. Stres orang yang memberi penanganan ini bisa disebabkan karena pelaku ini memiliki tekanan baik itu finansial, tekanan dari kerjaan, atau tekanan dari lingkungan sekitar. Selanjutnya ada kekurangan caregiver. Kekurangan caregiver ini seperti caregiver yang tidak memahami kebutuhan orang dewasa atau kebutuhan lansia itu lebih banyak gitu. Tidak memiliki kapasitas untuk merawat mereka dan tidak percaya bahwa lansia ini uh, seringkali membutuhkan bantuan dibandingkan kita yang masih muda. Selanjutnya ada kekurangan pada lansia. Kekurangan pada lansia ini seperti seorang lansia ini bisa melakukan pengabaian sendiri, seperti menolak semua pelayanan yang diberikan karena tidak mempunyai pandangan tentang kebutuhan dirinya sendiri. Jadi lansia ini merasa kalau dia tuh mampu mengatasi semuanya sendiri. Terus selanjutnya ada faktor penyebab kekerasan atau abuse pada lansia. Kelemahan fisik dan gangguan mental menjadi faktor penyebab terbesar terjadinya kekerasan terhadap lansia. WHO mengungkapkan beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan potensi abuse. Yang pertama ada risiko individual. Faktor risiko ini tuh dapat terjadi baik pada korban lansia, misalnya tingkat kesehatan fisik dan mental lansia yang buruk. Terus ada juga penyalahgunaan narkoba atau minum-minuman seperti itu. Selanjutnya ada status hubungan. Lansia yang hidup bersama dengan orang lain itu lebih berisiko mengalami abuse atau kekerasan. Selanjutnya ada komunitas. Kurangnya dukungan sosial dapat meningkatkan risiko abuse. Banyak lansia yang terkucilkan karena tidak memiliki teman ataupun keluarga di samping ketidakmampuan fisik dan mental mereka yang untuk bersosialisasi. Dan yang terakhir ada faktor sosial budaya. Lansia cenderung takut atau malu untuk melaporkan atau menceritakan kejadian kekerasan yang dialami kepada pihak yang berwajib. Hal ini dapat disebabkan karena adanya ancaman atau takut untuk diperlakukan lebih kejam, takut diusir atau dipindahkan. Boleh di next, Kak? Dampak jadi next. Nah, dampak neglect dan abuse pada ini dapat berdampak pada berbagai aspek, itu aspek kognitif, lalu ada aspek psikologis dan aspek sosial dan aspek fisik. Di dalam aspek kognitif ini, lansia bisa eh, mengalami penurunan daya ingat dan gangguan kognitif seperti stres dan trauma yang terkait dengan pelecehan pada lansia. Lalu juga lansia akan mengalami gangguan PTSD atau pasca trauma stress syndrome. Lalu berdampak juga pada kemampuan pengambilan keputusan. Di dalam penurunan daya ingat dan gangguan kognitif ini, biasanya lansia mengalami kesulitan dalam konsentrasi, terus perhatiannya, dan pemecahan masalahnya, sehingga mengganggu kemampuan untuk berefleksi secara mandiri. Lalu di sini ada dampak dalam aspek psikologis, yaitu meningkatnya perasaan takut dan cemas. Jadi lansia ini akan merasakan hidup dalam ketakutan, terus selalu merasa khawatir apakah peristiwa yang dialamin yang menakutkan sebelumnya itu akan terjadi lagi atau enggak. Lalu lansia ini juga akan merasa tidak aman atau tidak nyaman. Dan perasaan tidak aman dan tidak nyaman ini akan menyebabkan kecemasan dan kewaspadaan diri pada lansia. Selanjutnya ada depresi dan isolasi. Depresi dan isolasi ini juga menimbulkan perasaan sedih dan depresi. Lalu juga ada hilangnya kepercayaan, jadi para lansia ini menjadi sulit mempercayai orang lain yang berniat baik sekalipun. Karena mungkin karena pengalamannya dia takut diabain atau dilakukan kekerasan. Selanjutnya bisa di next. Ada dampak neglect dan abuse pada aspek sosial. Itu yang pertama, hubungan keluarga yang renggang. Jadi, karena
pengabaian dan kekerasan yang terjadi pada lansia ini bisa merusak hubungan dan mengurangi kepercayaan pada lansia dengan caregiver atau anggota keluarganya. Terus yang kedua ini ada menarik diri dari kegiatan sosial. Contohnya seperti yang awalnya lansia ini ikut kegiatan sosial seperti senam, seperti arisan, karena neglect atau pengabaian dan kekerasan ini, korban lansia juga menjadi menarik diri dari kegiatan sosial. Terus dia juga kurang keterlibatannya dalam komunitas. Kan selanjutnya ini ada dampak dalam aspek fisik. Kekerasan yang dialami lansia ini bisa menyebabkan cedera fisik dan kesehatan menurun. Cedera fisiknya ini berupa luka, patah tulang, atau cedera lainnya yang memerlukan perawatan medis. Lalu untuk kesehatan yang menurun ini, karena perawatan dan kurangnya nutrisi memadai pada lansia, ini bisa menyebabkan penurunan kesehatan secara umum, termasuk contohnya itu dehidrasi, malnutrisi, dan penyakit kronis yang tidak terkelola dengan baik. Baik, selanjutnya bisa di next. Baik, selanjutnya adalah penanganan dan pencegahan neglect dan abuse pada lansia. Next. Ya, ada beberapa kebijakan dan regulasi pemerintah. Yang pertama itu kebijakan Kemensos untuk kesejahteraan sosial lansia. Pertama ini Kemensos memiliki kebijakan asistensi rehabilitasi sosial atau yang biasa disebut atensi yang mengintegrasikan sistem rehabilitasi sosial dengan perlindungan lansia. Lalu fokus pada perluasan jangkauan perlindungan lansia ini berbasis keluarga, komunitas, dan residensial. Yang kedua ini ada Strategi Nasional Kelanjutusiaan atau STRANAS, yaitu memuat peraturan presiden atau Perpres nomor 88 tahun 2021 tentang Strategi Nasional atau STRANAS Kelanjutusiaan yang merupakan salah satu regulasi yang telah dikeluarkan untuk mengatur perihal kelanjutusiaan. Next. Ya, masih kebijakan dan regulasi pemerintah. Selanjutnya itu ada program Progres Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia. Dalamnya ini memuat program rehabilitasi sosial lanjut usia yang merupakan program dari Kementerian Sosial melalui Balai Rehabilitasi Sosial. Yang tujuannya ini untuk meningkatkan kapabilitas dan tanggung jawab sosial lanjut usia daripada pemberian perawatan itu sendiri. Lalu, outcome dari semua proses Progres LU ini bertujuan untuk mengembangkan fungsi sosial lanjut usia sehingga dapat kembali ke masyarakat. Nah, bantuan sosial Progres LU yang diberikan itu diantaranya ada bantuan LU itu sendiri, ada dukungan keluarga, perawatan sosial, dan terapi. Next. Ya, selanjutnya ini adalah peran lembaga sosial dan kesehatan. Yang pertama ini peran lembaga sosial, yaitu yang pertama sebagai fasilitator. Pada konteks kelompok usia lanjut yang terlantar, dinas sosial ini tidak hanya menyediakan rumah singgah, tapi juga memenuhi kebutuhan sandang, pangan seperti makan dan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan lain. Selanjutnya, peran lembaga sosial sebagai perantara, yaitu di mana dinas sosial ini menjalin koneksi antara penerima bantuan lansia untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pada bidang rehabilitasi sosial, berperan juga sebagai perantara untuk memastikan bahwa kebutuhan lanjut usia yang terlantar ini dapat terpenuhi dengan. Selanjutnya itu adalah peran lembaga sosial sebagai mediator, yaitu di mana dinas sosial ini berperan dalam membina dan menyesuaikan permasalahan yang dihadapi oleh lansia sebagai perantara di bidang rehabilitasi sosial. Nah, pendekatan ini melibatkan pengaturan pertemuan dan pembicaraan antara orang yang lanjut usia yang menghadapi masalah dan pihak-pihak terkait. Lalu selanjutnya ini ada peran kesehatan. Yang pertama ini ada posyandu lansia. Posyandu lansia ini sebagai wadah pelayanan kesehatan yang bersumber dari masyarakat. Tujuannya itu adalah melayani kesehatan lansia dengan fokus pada upaya promotif dan preventif. Selanjutnya ini adalah puskesmas. Puskesmas itu sendiri menyediakan pelayanan kesehatan secara komprehensif, termasuk deteksi dini penyakit dan pemantauan kesehatan lansia. Selanjutnya itu adalah rumah sakit.
sakit itu berperan dalam penanganan lansia yang mengalami kekerasan di rumah tangga atau yang terlantar dengan menyediakan perawatan medis, rehabilitasi, dan dukungan psikologis bagi lansia yang mengalami kekerasan atau terlantar. Next. Selanjutnya, program dan intervensi untuk lansia. Next. Program Kemenkes dalam upaya untuk meningkatkan status kesehatan para lansia adalah peningkatan dan pemantapan upaya kesehatan para lansia di pelayanan kesehatan dasar, khususnya puskesmas dan kelompok lanjut usia melalui konsep puskesmas santunan. Peningkatan upaya rujukan kesehatan bagi lansia itu melalui pengembangan poliklinik geriatri di rumah sakit, lalu peningkatan penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan dan gizi bagi usia lanjut, dan sudah disosialisasikan program kesehatan lanjut usia ini ke semua provinsi. Dan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan dan pembinaan kelompok usia lanjut atau posyandu lansia di masyarakat. Next. Program untuk lansia yang pertama itu ada posyandu lansia. Program posyandu lansia ini merupakan pengembangan dari kebijakan pemerintah melalui pelayanan kesehatan bagi lansia, yang penyelenggaraannya itu melalui program puskesmas dengan melibatkan peran serta para lansia, keluarga, tokoh masyarakat, dan organisasi sosial dalam penyelenggaraannya. Tujuan dari program posyandu lansia ini yaitu meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan lansia di masyarakat sehingga terbentuk pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan lansia. Lalu mendekatkan keterpaduan pelayanan lintas program dan lintas sektor serta meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pelayanan kesehatan. Lalu mendorong dan memfasilitasi lansia untuk tetap aktif, produktif, dan mandiri serta meningkatkan komunikasi di antara masyarakat lansia. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah yang pertama, penguatan puskesmas santun lansia seperti orientasi pelayanan kesehatan lansia bagi petugas puskesmas, lalu pendampingan program kesehatan lansia dan monitor program kesehatan lansia. Lalu yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan lansia seperti sosialisasi kebijakan dan program kesehatan lansia dan workshop posyandu terintegrasi. Lalu yang ketiga ada pelayanan geriatri terpadu di rumah sakit seperti orientasi pelayanan geriatri terpadu pada petugas rumah sakit. Lalu yang keempat ada perawatan jangka panjang atau PJP lansia, yaitu orientasi panduan caregiver informal dalam PJP lansia. Next. Baik, izin masuk kelompok. Waktunya sisa 3 menit lagi ya. Baik, selanjutnya ada program asistensi sosial lanjut usia terlantar atau ASLUT, yaitu program pemerintah ini memberikan perlindungan sosial terhadap lanjut usia terlantar dalam bentuk pemberian bantuan langsung berupa uang tunai sebesar Rp300.000 per bulan. Nah, program ini dimulai tahun 2006 dengan nama Program Jaminan Sosial Lanjut Usia atau JSLU. Tujuan dari program ini untuk meringankan beban pengeluaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar serta memelihara taraf kesejahteraan sosial lanjut usia agar mereka dapat menikmati taraf hidup yang wajar. Next. Ya, selanjutnya ada strategi peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat. Berikut adalah beberapa strategi peningkatan kesadaran dalam edukasi yang dapat diterapkan di lingkungan masyarakat menerima. Yang pertama, penyuluhan kesehatan. Para lansia akan diberikan pengetahuan tentang pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental di usia lanjut. Topik-topik yang dipaparkan yaitu pola makan sehat, olahraga ringan, manajemen stres, pencegahan penyakit umum pada lansia yang akan dibahas secara rinci. Yang kedua, pelatihan keterampilan. Lansia akan diajarkan keterampilan baru yang dapat membantu mereka meningkatkan kemandirian, partisipasi dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, pelatihan tentang teknologi komputer dan ponsel pintar untuk memfasilitasi komunikasi dan akses informasi yang lebih mudah. Yang ketiga, ada penyadaran akan bahaya. Lansia dan kader desa akan diberikan pemahaman yang lebih baik tentang risiko tinggi yang dihadapi oleh lansia, seperti kekerasan fisik atau penipuan. Mereka akan diajarkan cara mengidentifikasi situasi berbahaya dan bagaimana melaporkan kepada pihak yang berwenang. 4. Ada kegiatan sosial dan rekreasi. Dan edukasi dan kegiatan sosial rekreasi juga penting untuk meningkatkan kesejahteraan lansia. Rencanakan acara seperti kunjungan ke tempat wisata lokal, pertemuan kelompok umum untuk
mengobrol dan berbagi pengalaman, serta kegiatan seni dan kerajinan tangan untuk menjaga semangat dan kreativitas mereka. Yang kelima, pendekatan kader desa. Kader desa ini merupakan peran kunci yang dalam mendukung kesejahteraan lansia. Oleh karena itu, mereka juga akan dilibatkan dalam kegiatan edukasi. Next. Ya, selanjutnya ada peran keluarga dan masyarakat. Pertama ada peran keluarga. Yang pertama ada dukungan emosional. Yang kedua ada pendidikan perawatan lansia. Yang ketiga ada pendidikan perawatan lansia. Mohon maaf. Peran masyarakat yaitu ada dukungan instrumental. Dukungan instrumental ini yaitu bentuk dukungan untuk mengurangi stres karena individu dapat langsung memecahkan masalahnya yang berhubungan dengan usaha tersebut. Nah, yang kedua ada dukungan informasional. Bentuk dukungan ini melibatkan pemberian informasi atau saran atau umpan balik tentang situasi dan kondisi individu tersebut. Lalu ada dukungan emosional. Dukungan ini memberi informasi. eh, untuk dukungan emosional, membuat individu memiliki perasaan nyaman, yakin, dipedulikan, dan dicintai oleh sumber dukungan sosial. Yang keempat ada dukungan penghargaan. Bentuk dukungan ini berupa penghargaan positif kepada individu dan pemberian semangat, persetujuan, dan pendapat individu. Next. Baik, Baik, selanjutnya. waktunya udah habis, bisa dipercepat ya. Baik, selanjutnya ini ada tantangan dalam penanganan neglect dan abuse. Yang pertama itu ada hambatan dalam implementasi kebijakannya. Jadi hambatan dalam upaya pencegahan kekerasan pada lansia ini itu masih sering ditemui mulai dari korban lansia ini tidak tahu harus melaporkan kemana, lalu juga enggan melaporkan masalahnya karena dinilai akan merepotkan keluarga, hingga belum optimalnya peran lembaga pelayanan. Lalu yang kedua ini ada keterbatasan sumber daya. Yang pertama ada kekurangan staf dan pelatihan. Banyak organisasi yang kekurangan staf terlatih untuk menangani kasus-kasus neglect dan abuse pada lansia. Lalu ada keterbatasan dana. Pendanaan yang tidak memadai menghambat penata laksanaan program dan layanan yang efektif. Lalu yang terakhir ini ada stigma dan kesadaran masyarakat. Menurut WHO ini, faktor sosial dan budaya sangat mempengaruhi stigma dan kesadaran masyarakat. Masyarakat ini tuh masih sering menganggap bahwa lansia ini tuh lemah dan juga sangat tergantung. Masyarakat juga seringkali tidak menganggap eh, masalah neglect abuse ini sebagai masalah yang serius, lalu juga banyak yang tidak menyadari bahwa bentuk kekerasan yang serius memerlukan intervensi. Selain itu, lansia ini cenderung takut atau malu untuk melaporkan dan menceritakan kekerasan yang mereka alami. Hal ini tuh dapat disebabkan adanya juga ancaman dari keluarganya atau takut akan diperlakukan lebih kejam atau takut diusir dan takut dipindahkan. Selain itu, kasus kekerasan ini juga cenderung terungkap ketika ada kepedulian dari masyarakat sekitar lansia. Tetapi kasus tersebut ini tidak serta-merta dapat dilaporkan ke ranah hukum karena mempertimbangkan berbagai hal seperti aspek kekeluargaan, rasa takut dan khawatir, kasihan kepada pelaku, serta malu akan keadaan yang dialaminya. Banyak orang yang tidak tahu bagaimana mengidentifikasi tanda-tanda neglect dan abuse pada lansia. Hal tersebut juga menjadi alasan mengapa kesadaran masyarakat ini masih kurang akan hal tersebut. Untuk itu, kita perlu memberikan program edukasi sehingga masyarakat ini tuh bisa lebih paham dengan tanda-tanda kekerasan yang terjadi pada lansia atau bisa dengan menampilkan di media sosial untuk lebih memperhatikan lansia di sekitar. Ya, selanjutnya di sini ada analisis jurnal satu, yaitu dengan jurnal analisis bentuk pengabaian yang dialami lansia yang tinggal bersama keluarganya. Set next. Di sini penelitian ini mengulas mengenai bentuk pengabaian yang dialami oleh lansia yang tinggal bersama keluarga di Indonesia. Bisa di next. Ya, di sini ada pengabaian itu dan bentuknya ada lansia yang tinggal
seringkali tidak dianggap sebagai prioritas dalam pemulihan kebutuhan fisik. Lalu lansia yang masih mampu bekerja cenderung tidak mengalami pengabaian karena mereka dapat membantu kebutuhan anak dan keluarga. Lalu pada pengabaian psikologis, sini lansia merasa diabaikan secara emosional, tidak didengarkan, dan keinginan serta keluhan mereka sering tidak diperhatikan oleh keluarga. Lalu kurangnya komunikasi dan perhatian dari anak-anak, terutama yang tinggal jauh, lalu menyebabkan lansia merasa kesepian dan tidak dihargai. Jadi next. Nah, untuk pengabdian finansial di sini itu lansia seringkali tidak menerima dukungan finansial secara rutin dari anak-anak mereka. Meskipun tidak dianggap masalah besar oleh lansia, tapi mereka merasa lebih dihargai jika diberi uang untuk pengeluaran kecil atau pegangan. Ada rasa senang jika mendapatkan uang meskipun jumlah tidak besar sebagai bentuk dari perhatian dari anak-anak. Jadi di sini lansia itu walaupun dikasihnya dikit, tapi itu sebagai bentuk dari perhatian anak-anaknya mereka. Bisa di next. Nah, untuk upaya penanggulangannya di sini ada peningkatan kesadaran, pelayanan sosial, lalu ada pendidikan keluarga. Nah, jadi simpelnya itu pengabaian terhadap lansia adalah masalah yang kompleks yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak, termasuk keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Dukungan dari keluarga sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan lansia dan program pendampingan dapat membantu mengurangi pengabaian dengan memberikan pengetahuan dan juga sumber daya yang diperlukan bagi keluarga. Next. Oke, yang selanjutnya yaitu jurnal kedua. Jadi di jurnal ini bisa di next. Ya, oke. Jadi di sini membahas tentang gimana dampak penganiayaan dan ketelantaran lansia terhadap kesehatan masyarakat dari perspektif nasional dan internasional melalui tinjauan naratif artikel. Lalu untuk intervensi di Malaysia dan negara-negara tertentu seperti Indonesia, Korea Selatan, Amerika Serikat, Australia, dan Hong Kong ini diperiksa. Nah, terus didapatkan kesimpulan bahwa masalah ini penting karena sebagian besar negara bergerak ini menuju populasi lansia. Dan meningkatkan pengawasan global dan pemantauan kejadian sangat penting untuk menginformasikan tindakan kebijakan untuk mencegah penganiayaan lansia. Lalu selain itu, penilaian menyeluruh terhadap faktor resiko yang teridentifikasi untuk kekerasan dan langkah-langkah untuk mencegah kekerasan yang diperlukan. Bisa di next. Ya, jadi di sini pengumpulan datanya didapatkan dari negara Indonesia, terus dari Korea Selatan, bisa di next. Dari Amerika Serikat, bisa terus ada dari Australia juga, bisa di next. Jadi untuk kesimpulan analisisnya ini yang pertama yang mengenai dampak COVID-19 terhadap kekerasan dan penganiayaan lansia. Nah, jadi pas dampak pandemi COVID-19 ini berdampak secara tidak proporsional pada lansia yang menghadapi risiko kematian, kekerasan, dan pengabaian yang lebih tinggi. Nah, meskipun sistem kesejahteraan sosial dan finansial ini mengalami tekanan yang signifikan, perhatian terhadap lansia yang rentan, khususnya mereka yang berada di panti jompo atau hidup sendiri, atau yang masih belum memadai gitu ya. Bisa lanjut. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai aplikasi dan implikasi kesehatan masyarakat. Nah, di sini upaya yang terkoordinasi melibatkan banyak organisasi masyarakat seperti tempat penampungan bagi para tunawisma dan korban, terus dana darurat, terus habis itu juga ada kelompok pendukung. Terus di sini untuk menganalisis dan mengevaluasi kasus-kasus pelecehan terhadap lansia dan menyiapkan dukungan terpadu serta yang holistik pada korban ini. Nah, para pemangku kepentingan dan badan-badan layanan utama harus bertemu secara teratur, idealnya sebulan sekali mereka mengadakan pertemuannya. Bisa di next. Dan di sini the way forward-nya yang pertama yaitu uh, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang pelecehan dan hak hak lansia
di antara semua kelompok umur, termasuk generasi muda, pekerja, ataupun anak sekolah ya. Terus selanjutnya yaitu kita juga harus mengajarkan semua profesional perawatan kesehatan dan pengasuh lansia cara mengidentifikasi pelecehan yang menangani kasus-kasus yang diduga. Terus untuk selanjutnya yaitu kita juga perlu memberikan kriteria yang jelas dan berbasis bukti untuk mengidentifikasi pelecehan dan pengabaian lansia serta proses rujukan. Dan untuk selanjutnya yaitu persyaratan legislatif khusus seperti kayak undang-undang lansia baru yang harus ditegakkan. Lalu selanjutnya yaitu juga kita harus menawarkan penghargaan, misalnya kayak keringanan pajak sebagai insentif untuk membantu atau merawat lansia. Selanjutnya, lalu di sini juga kita harus mengajarkan semua profesional perawatan kesehatan dan pengasuh lansia gimana cara mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus yang diduga. Dan yang terakhir, kita juga perlu memberikan kriteria yang jelas dan berbasis bukti untuk mengidentifikasi dan mengidentifikasi dan mengidentifikasi lansia yang diabaikan. Lalu next please. Nah, jadi kesimpulan dari jurnal di sini jelas bahwa prevalensi kekerasan terhadap lansia dan masalah terkait harus diakui dan segera ditangani. Peningkatan pengawasan global serta pemantauan serta pencatatan kasus kekerasan ini sangat penting untuk menginformasikan tindakan kebijakan guna mencegah kekerasan terhadap lansia. Selain itu, penilaian termenyeluruh terhadap faktor resiko kekerasan yang teridentifikasi dan langkah-langkah untuk kekerasan yang mencegah kekerasan yang dilakukan. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok RKI yang sudah memaparkan materi. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab kepada yang ingin Gak bertanya. usah Najwa, terima kasih. Baik, Najwa. Baik, Ibu. Saya kembalikan kepada Ibu. Ya. Terima kasih. Kita aplaus dulu untuk 3 kelompok dari tiap kelas ya. Tolong nanti PPT-nya dan artikel jurnalnya dikirim ke saya ya. Ini udah mewakili apa yang akan Ibu sampaikan nih materinya ya. Ini sebenarnya akan menjadi nilai plus untuk topik pertemuan terakhir ya, webinar ya. Kok pertemuan terakhir? Pertemuan tanggal berapa tuh? Rencana webinar kita terkait dengan abuse. Ini Ibu akan langsung infokan saja bahwa kita akan lakukan secara daring ya, tidak jadi luring seperti yang kita rapatkan dengan si pen. Dan ternyata untuk kuliah pakar terkait abuse, khususnya untuk mata kuliah keperawatan gerontik, mendukung visi itu tidak ada untuk di mata kuliah Gen A ya, jadi akan diambil dari mata kuliah lain. Jadi yang akan presentasi adalah kalian, perwakilan dari tiap kelas. Ya, nanti kita akan ngundang kelas lain yang tidak ada perkuliahan gitu ya. Jadi nanti waktunya mohon dicek oleh si pen yang bisa semua hadir webinarnya. Itu nanti si pen akan koordinasi lagi dengan saya ya untuk kegiatan webinar ini. Terus Ibu akan share screen materinya. Nih ya. Gak usah panjang-panjang ya, nanti kalian bisa baca di sini. Sebagian sudah
disampaikan oleh kelompok. Oke, ini mewakili nih. Nggak muncul ya? Berubah nggak slide-nya? Sinyalnya nih. Berubah belum? Jawab belum, Ibu. Ish, what happened? Sudah? Sudah berubah? Sudah, Ibu. Ada yang tertarik interest untuk melakukan penelitian ini tentang abuse, neglect? Ada nggak? Siap-siap ya untuk mata kuliah metodologi penelitian. Jika kalian tertarik untuk untuk mengangkat fenomena abuse pada lansia, Ibu juga tertarik nih. Ya, jadi disilakan untuk fenomena abuse kalian angkat menjadi nanti skripsi ya. Sekarang semester 7. Semester 7. Kalian semester berapa sih? 3 ya? 5 ya? Kalian tingkat 3 apa tingkat 4 sih? Tingkat 4, Ibu. Tingkat 4, berarti benar ya. Metodologi penelitian kan membuat proposal ya. Silakan yang tertarik dengan ingin mengangkat fenomena abuse, silakan. Tadi itu udah banyak tuh kan ya artikel-artikel jurnal yang sudah diambil, yang kalian kutip. Ternyata gampang-gampang susah ya. Karena masalah abuse itu tadi udah disampaikan banyak permasalahannya, dibilangnya sensitif ya, kompleks, areanya sulit, nggak mau tadi stigma juga dibahas, kemudian ya sulit ya dalam tanda kutip karena ada keluarga yang tidak mau diketahui ya atau merasa ini adalah aib kalau ketahuan. Tadi kelompok ada yang mengatakan panti jompo. Jangan lagi ya mengucapkan itu ya. Panti Rueda atau Werda. Ya, atau panti lansia. Kita nggak boleh bilang jompo ya. Walaupun masyarakat banyak yang menganggap itu, tapi kita sebagai orang akademisi tidak ya kita mulai dari kita untuk tidak mengatakan panti jompo ya, tapi panti lansia atau nursing home kalau di luar ya. Kita panti Rueda atau panti Werda. Data terkait dengan insiden elder abuse juga sudah banyak dipaparkan. Ya. Ini pengertiannya abuse, neglect adalah bagian dari abuse. Kita lihat di sini. Faktor risikonya ada karena gangguan kognitif. Makanya tadi ada kelompok yang dikaji ya. Gangguan menggunakan instrumen pengkajian untuk menilai gangguan kognitif, kemudian depresi, ekonomi, finansial, jenis kelamin, usia, status pernikahan. Nah, ini bentuk tipe kekerasan, abuse, fisik, physical, emosional, neglect itu bagian dari abuse ya. Kemudian mengurung ya, confinement, finansial, dan seksual. Masih banyak tugasnya. Nah, ini dari WHO bisa kalian cek poster-posternya ya terkait dengan elder abuse. Kemudian ini ya jargonnya ya. See it, stop it, and prevent it, but it's very difficult ya. Nggak semudah mengatakan
Kalau kamu lihat, stop, stop dong, berani nggak gitu kan ya? Kalau ada kekerasan, misalnya lansia dicubit, lansia ditendang, lansia di apa? Di ditampar misalnya ya, lansia dipukul, apakah kita bisa stop atau hanya melihat karena dari jauh, atau mungkin kita bisanya kita videoin, viralkan gitu kan ya sekarang ya. Banyak video-video terkait dengan kekerasan pada lansia ya. Tapi apakah hanya bisa dengan melihat tanpa mau berupaya untuk menstop, mencegah, menstop ya. Kemudian kita cegah. Nah ini contoh physical abuse. Sedih nggak? Gimana kalau orang tua kita, nenek kita, kakek kita dibeginikan ya? Gitu aja ya. Bagaimana perasaan kita? Nah, kemudian ini bentuk-bentuk fisikalnya, tandanya pasti ada memar, ada patah tulang lah, keseleo ya, dislokasi. Kemudian ada laporan overdosis mungkin karena dikasih obat ya. Kemudian kacamatanya yang rusak, pecah karena didorong, jatuh, akhirnya kacamatanya pecah. Apakah ada tanda-tanda restrain? Misalnya ada tanda tali ya di pergelangan tangan akibat ikat. Kemudian penolakan pengasuh sehingga lansia sendirian. Nah ini tanda-tanda physical abuse. Kemudian yang seksual ini juga sama tanda-tandanya ya pastinya di daerah eh, reproduksi ya. Vagina, kemudian payudara, penyakit infeksi kelaminnya kalau misalnya ada ya. Kemudian neglect-nya, penelantarannya apa? Pernah lihat lansia yang didiemin BAB, BAK tanpa dibersihkan itu baunya aja kayak gimana ya? Kita pipis aja nggak disiram, coba bayangin. Ini berminggu-minggu, berbulan-bulan gitu. Gimana coba tuh baunya? Nanti kalian akan temukan di panti, di ruang yang dependen ya, dependen yang ketergantungan total. Nah, itu baunya langsung menyengat. Kita baru masuk aja itu bau pesingnya. Nah, ini nanti akan kalian lihat, rasakan ya kalau ditelantarkan ya, diabaikan lansia. Gimana pakaian, tempat tidurnya, kebutuhannya, ada luka dekubitus enggak? Itu ternyata tanda-tanda neglect tuh. Ini peran kita di sini penting nih ya. Nggak boleh terjadi dekubitus, luka tekan pada pasien tuh kesalahan kita tuh. Psychological abuse, emosional ya, tekanan. Biasanya banyaknya yang verbal ya, berteriak. Oh, sering tuh kalau kalian dengar mungkin yang suka yang pernah ke panti ya, atau pernah lihat di jalan atau di pasar misalnya ya, berteriak, manggilnya kemudian perintah dengan keras ya. Kemudian mengisolasi lansia, nah itu juga bentuk dari abuse emosional. Nggak usah, mama udah di dalam kamar aja gitu misalnya kalau ada arisan keluarga misalnya ya, nggak ditemuin ke teman-temannya atau ke saudaranya karena malu mungkin ya. Ada teman-temannya datang malah malu gitu, nggak dikenalin. Jadi dilarang, diisolasi dia tuh di kamar belakang. Ini tanda-tandanya bingung, gemetar karena merasa ya itu di kamar terus dikurung, agitasi ya, disorientasi, finansial. Tadi dibahas juga ya, ada penyalahgunaan cek, kartu kredit, akun lansia. Nih biasanya pensiun ya,
diambil uangnya kan tiap bulan. Tapi apakah benar digunakan untuk kebutuhan lansianya atau malah disalahgunakan atau warisan, masalah warisan juga ya. Jadi perebutan oleh anak-anak. Ini bisa terjadi financial abuse. Kemudian domestic abuse. Ya, biasanya oleh caregiver ya, pengasuh. Institusional. Ini juga sama, biasanya dilakukan oleh pengasuh, pendamping ya, atau anggota staf yang ada di institusionalnya, institusi. Biasanya lansia-lansia yang udah pikun ya, yang demensia. Ini faktor resiko yang berhubungan dengan lansia apa aja, kemudian ini yang berhubungan dengan abusernya ya, pelaku kekerasannya. Kenapa caregiver pengasuh melakukan abuse? Ini sama ya dengan kasus yang sekarang lagi viral ya. Abuse pada balita ya di Depok tuh yang daycare ya. Tapi bukan daycare katanya, ininya izin operasionalnya. Nah, itu juga sama. Dari sisi abusernya ini mungkin karena stres, depresi ya. Jadi apa dialihkan, di apa? Jadi di dilakukan pada yang ada terdekatnya gitu. Jadi stres, burnout ya, bisa jadi penyalahgunaan obat misalnya. Kemudian ya itu tadi psikologis, mungkin kurang dukungan juga, mungkin ada masalah apa dengan abusernya ya, dengan caregivernya, dengan pendampingnya sehingga melakukan kekerasan pada yang terdekatnya. Jadi dilampiaskan gitu ya istilahnya ya. Ini tadi juga ada bahas ya di kelompok terkait dengan instrumen. Ini Ibu ambil juga dari sumber. Nanti bisa dicek di referensinya. Ini sama ya. Ini juga Elder Assessment Instrument EAI. Ya, ini yang bahasa Indonesianya nih. Ini mau dicek ya. Nah, ini untuk pengkajian abuse ini bisa kalau instrumennya belum apa, kalau sudah baku kita mau modifikasi, nah itu nanti untuk skripsi bisa nih kita cek lagi uji validitas dan reliabilitasnya ya kalau yang tertarik. Ini bagaimana pencegahannya? Tadi udah juga ada yang bahas ya. Tadi kan see it, stop it, and prevent it. Bagaimana preventnya? Nah ini, sebisa mungkin apakah ada kekuatan, energi, tenaga untuk lapor gitu ya. Kalau misalnya ada abuse, tindakan abuse yang tadi, kemudian edukasi pastinya. Ya nanti peran kalian ya, edukator, kenali tanda dan gejala abuse. Tadi ya ada apakah ada memar, jatuh, kemudian bau pesing, rambut berantakan ya, nggak pernah dibersihkan dia, perawatan dirinya nggak dicek oleh keluarganya misalnya. Ini masih lanjutan pencegahan ya. Kalau udah lihat tanda-tanda gitu, kita kasih saran ke keluarganya untuk membantu caregiver, pengasuh ya, menemukan tempat penitipan sementara, misalnya daycare, lansia ya, atau respite care. Jadi buat me time, buat caregivernya ya, buat keluarganya. Melaporkan elder abuse. Jalan gak nih ya? Tadi kan ada ya,
kelompok juga kenapa susah? Mengapa tidak dilaporkan? Tadi sulit tadi ya dalam tanda kutip, nggak berani, takut, stigma. Ini untuk pendidikan kesehatannya untuk mencegah elder abuse, ya. Untuk caregivernya ya, pendampingnya, stres kita ajarin manajemen stres gitu ya. Lakukan latihan relaksasi, kita ajarin caregivernya. Ini untuk teman atau anggota keluarga. Kemudian untuk lansianya ini ya, itu kalian bisa baca-baca lagi ini referensinya yang tadi bahan-bahan yang tadi Ibu sampaikan di PPT di slide-slide ya. Ini mohon dicek referensinya. Untuk bahan nanti webinar juga disilahkan dipakai. Nah, untuk kemarin kan Ibu minta ke Sipen untuk 3 topik ya dari tiap kelas. Ada yang membahas terkait dengan apa? Data ya, kejadian abuse di Indonesia, kemudian kebijakan yang ada ya, ditambah kebijakannya apa aja yang ada di Indonesia untuk mencegah abuse ya. Kemudian yang kelompok kedua terkait dengan askepnya. Askep ini ya, berarti sesuai dengan hasil pengkajiannya dulu ya. Ini kan. Kemudian tanda dari sini kan ya. Kita ngomongnya kalau kalau mengenai perawatan askep berarti ada tanda-tanda neglect nggak? Tanda-tanda abuse, tanda-tanda seksual, physical abuse. Ya, angkat aja beberapa masalah. Kemudian buat askepnya. Ya, minimal 2 lah ya. 2 masalah, 2 diagnosis. Atau 3 kali ya. Ganjil. Dari tanda-tanda abuse yang ada pada lansia. Kemudian angkat masalahnya, diagnosisnya. Kemudian pakai SDKI atau NICNOC ya. Itu untuk yang kelompok 2. Kemudian untuk yang kelas RKI, nah ini Ibu minta kemarin cek prevalensi atau insiden abuse di dunia ya. Kemudian apa yang dilakukan? Artinya di tingkat global berarti WHO kan ya. Apa yang diinstruksikan oleh WHO sehingga dipedomani oleh seluruh negara terkait pencegahan abuse. Ya, ini ya berarti kan WHO. Dicek di websitenya. Kemudian tambahkan tadi apa artikel ya evidence-nya ya. Evidence-nya terkait abuse pada lansia di Indonesia dan di dunia. Di luar maksudnya. Apa yang sudah dilakukan pencegahannya berdasarkan evidence.
Oke, itu ada yang mau didiskusikan? Ya, Ibu izin masuk. Eh, Ya, Ibu, saya Rizka, si PNGNA. Jadi dari tiga materi yang udah sampaikan tadi, itu yang kelompok satu kelas A itu yang membahas data kejadian abuse di Indonesia dan kebijakannya, Ibu. Terus kelompok satu B membuat ASKEP abuse dan neglect, terus angkat dua atau tiga masalah dan juga angkat ASKEP-nya. Terus kelas RK itu cek prevalensi atau incidence abuse neglect di dunia. Terus apa yang diinstruksikan WHO untuk mempedomani seluruh negara untuk pencegahan abuse ya, Bu. Hmm. Terus Mm-mm. untuk kan pas itu Aduh, Ibu, Ibu unstable nih. Rizka, kita sambil foto aja dulu yuk. Ibu nih, ini kalau oh dinyalain Ibu, unstable. ya untuk kelas A bisa raise hand dulu ya. Wah, ini. Ya untuk kelas A sudah Ibu, bisa dilanjut ke kelas B. Buat Baik untuk kelas teman-teman B. kelas B yang belum raise hand sama on cam ya. Adinda, Amel, sama Ratu boleh di lower hand-nya dulu. Amar, apakah bisa Udah berkurang F? tadi 102, sekarang 97. Ada yang berdua Baik, untuk kelas B sudah, Oh, silakan. RKI ya. RKI di kelas ya. Untuk RKI bisa raise hand dulu. Belum, belum selesai. Baik, Ibu, sudah, Bu. Udah, oke. Tadi udah jelas, jadi begitu betul, Rizka. Oh ya baik Ibu. Terus yang pas itu Ibu bilang ada role play itu jadinya gimana Ibu? Ya, ya. Berarti ada kepanitiaan ya. Sekalian ketika saat melakukan webinar HMJ aja, ada kepanitiaan, ada timnya, kemudian mau bentuk e-sertifikatnya seperti apa, kemudian siapkan link Zoom-nya untuk apa undangan ya, undangan ke kelas, ke mahasiswa yang lain dan dosen. Iya Ibu, izin masuk untuk yang role play itu berartinya jadi Ibu untuk satu Yang angkatan. role play berarti nggak jadi ya, nggak enak kalau daring ya role play. Tadinya kan ibu mau luring dan waktunya kapan jadwalnya Kak? Minggu ini apa minggu depan?
Jadwalnya minggu ini apa minggu depan? Izin menjawab Ibu, untuk jadwalnya itu habis UTS Ibu. When? Untuk jadwal webinarnya itu di habis UTS Ibu. Ya kapan? Tanggal berapa? Tanggal 21 September sampai ya? 23 Agustus Ibu. Hah? Tanggal 21 Agustus Ibu. Oke, berarti siap ya insya Allah ya. Bisa persiapannya dari sekarang ya. Udah bagi tugas ya. Si pen masing-masing kelas. Oke, kita cukupkan. Sampai di sini ya. Nanti Ibu akan kirimkan PPT-nya lewat si pen. Terima kasih. Selamat sore. Salam sehat. Baik, selamat sore Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu.